Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Mitra Indonesia, Program Studi S1 Akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktek audit keuangan publik dengan dosen pengampu Bapak Darwin Warisi AKT MMCA. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 2 orang anggota yang masing-masing berkontribusi secara aktif untuk penyelesaian tugas kali ini. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan sore hari ini, pada pertemuan ke-14 dengan materi bagaimana cara melakukan audit pengawasan melekat. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya sendiri, Aprilia Eka Putri, NPM 1950813. Nama saya Sapti Juliani, NPM 1950808. Kami dari kelompok 3 akan memulai presentasi pada sore hari ini. Sebelum masuk ke materi, saya akan mengasih tahu pokok pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian pengawasan melekat terlebih dahulu. Yang kedua, ruang lingkup pengawasan melekat. Yang ketiga, tujuan dan sasaran pengawasan melekat. Yang keempat, prinsip-prinsip pengawasan melekat. Yang kelima, kendala-kendala pengawasan melekat. Dan yang keenam, audit pengawasan melekat yang akan kami bahas pada sore hari ini. Yang pertama, pengertian pengawasan melekat. Pelaksanaan pengawasan dengan penekanan pada pentingnya peranan atasan atau pimpinan inilah yang disebut sebagai pengawasan melekat. Namun sebagaimana dikemukakan Sujamto 1189, pengawasan melekat tidak sama dengan pengawasan atasan langsung. Walaupun pelaksanaan pengawasan melekat merupakan tanggung jawab seorang atasan atau pimpinan, namun dalam melaksanakan tanggung jawab kepengawasannya, seorang atasan atau pimpinan tidak dapat hanya bergantung pada kehadiran dirinya sendiri. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas kepengawasannya, itu tidak bisa tidak seorang atasan atau pimpinan suatu instansi dituntut untuk mengembangkan suatu sistem pengawasan tertentu. Sistem pengawasan yang antara lain dapat dikembangkan melalui penataan organisasi, penyusunan program dan anggaran, serta evaluasi kinerja dan pemberian insentif. Itulah yang biasanya disebut sebagai sistem pengendalian manajemen. Pengawasan melekat sebagai pengawasan atasan langsung dalam pelaksananya menuntut diterapkannya sistem pengendalian manajemen sebagai unsur utamanya, karena pengawasan melekat meliputi pengawasan atasan dan sistem pengendalian manajemen. Berarti efektivitas pengawasan melekat sangat tergantung pada kualitas dan efektivitas kedua unsurnya tersebut. Dengan kata lain, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan melekat pada dasarnya meliputi semua faktor yang tercakup di dalam kedua unsurnya itu. Pembahasan yang kedua yaitu ruang lingkup pengawasan melekat. Ruang lingkup pengawasan melekat antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang A. Pengawasan melekat dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang telah digariskan dan meliputi semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang tercakup dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan itu antara lain adalah yang A. Kegiatan umum pemerintahan meliputi antara lain pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan, pelayanan, dan kemudahan kepada masyarakat. Yang B. Pelaksanaan rencana dan program serta proyek-proyek pembangunan. Yang C. Penyelenggaraan pengurusan dan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara. D. Kegiatan BUMN dan BUMD, lembaga keuangan serta bank-bank milik negara. Dan yang E. Kegiatan aparatur pemerintah di bidang yang mencakup kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. B. Pengawasan melekat dengan
ruang lingkup sebagaimana di atas dilakukan oleh setiap atasan secara struktural, fungsional, atau pimpinan proyek baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan satuan kerja, waktu, kewenangan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi ketiga yaitu tujuan dan sasaran pengawasan melekat. Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989, tujuan Waskat adalah sebagai berikut. Terciptanya kondisi yang mendukung dan kelancaran ketetapan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan, kebijakan, rencana, dan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh atasan langsung. Sedangkan sasaran pelaksanaan sebagaimana juga tercantum dalam Impres nomor 1 1989 adalah untuk yang A. meningkatkan disiplin, prestasi kerja, dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas. Yang B. menekankan hingga sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang. Yang C. menekankan hingga sekecil mungkin kebocoran serta pemborosan keuangan negara dan segala bentuk pungutan liar lainnya. Yang D. mempercepat penyelesaian perizinan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang E. mempercepat urusan pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Materi keempat yaitu prinsip-prinsip pengawasan melekat. Prinsip-prinsip pengawasan melekat diatur dalam Keputusan Menteri Negara Penyalahgunaan Aparatur Negara Nomor 93 Menfan 1989 tanggal 8 Juni 1989 menurut keputusan menteri tersebut. Prinsip-prinsip pokok pengawasan melekat adalah sebagai berikut. Yang A. Waskat harus dilakukan secara berjenjang, namun setiap pimpinan pada saat-saat tertentu dapat melakukan waskat pada setiap jenjang yang ada di bawahnya. Yang B. Waskat harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan secara sadar dan wajar sebagai salah satu fungsi manajemen yang penting dan tak terpisahkan dari perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Yang C. Waskat lebih diarahkan pada pencegahan terhadap penyimpanan. Oleh karena itu, perlu adanya aturan yang jelas yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Dalam pelaksanaan fungsi manajemen, perlu dilakukan waskat untuk menjamin agar tujuan dapat dicapai secara efisien dan efektif. Berbagai kegiatan pelaksanaan memerlukan pula pengawasan dalam rangka penyempurnaan, perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan itu sendiri. Lebih dari itu, pengawasan juga diperlukan untuk menyempurnakan sistem pengawasan. Yang D. Waskat harus bersifat membina. Oleh karena itu, kriteria adanya penyimpanan harus didasarkan pada kriteria yang jelas, dan penyimpanan tersebut harus dideteksi secara dini. Tindakan lanjut terhadap temuan-temuan waskat harus yang A. dilakukan secara tetap dan tertib, yang B. didasarkan pada penilaian objek melalui analisis yang cermat sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang C. termasuk tindakan lanjut yang juga harus dilakukan adalah pemberian penghargaan bagi bawahan yang berprestasi baik. Yang E. waskat harus merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan sebagai kegiatan rutin sehari-hari dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas umum, pemerintah, dan pembangunan. Yang F. waskat harus dilaksanakan dengan menggunakan sistem tertentu. Yang G. waskat merupakan pengawasan yang pokok, sedangkan pengawasan lainnya menunjukkan keberhasilan waskat. Kelima yaitu kendala-kendala pengawasan melekat. Secara teoritis, penyelenggaraan pengawasan melekat dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan menekan serendah mungkin timbulnya penyimpanan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, kebocoran, serta pemborosan. Namun, dalam praktik pelaksanaan, waskat seringkali masih mengandung kelemahan serta menghadapi banyak kendala yang menghambat penyelenggaraan secara benar. Kelemahan atau kendala pelaksanaan waskat itu secara terinci adalah sebagai berikut. Yang A. adanya semesta pejabat yang bertindak atau salah kaprah dalam melaksanakan tugas pengawasannya. Yang B. adanya iklim budaya seolah-olah pengawasan bertujuan untuk mencari kesalahan semata-mata. Yang C. adanya perasaan enggan,
dalam melaksanakan waskat, padahal waskat merupakan bagian dari fungsi manajemen, sesuatu yang seharusnya diterima secara wajar, baik bagi yang mengawasi maupun bagi yang diawasi. Yang D, adanya perasaan sungkan dan melaksanakan pengawasan. Hal ini antara lain disebabkan adanya pandangan seolah-olah sikap lugas dalam melaksanakan tugas bertentangan dengan rasa kekeluargaan dan rasa kebersamaan. Yang E, masih lemahnya penguasaan atasan terhadap substansi permasalahan yang diawasi. Dan yang F, pimpinan ikut menikmati atau terlibat secara langsung, baik secara pribadi maupun melalui proses persekongkolan dalam tindakan penyimpanan. Pembahasan yang keenam yaitu audit pengawasan melekat. Audit pengawasan melekat meliputi sosialisasi waskat kepada seluruh instansi pemerintah, penyiapan unsur waskat pada masing-masing instansi, evaluasi terhadap pelaksanaan waskat dan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan waskat. Yang pertama, sosialisasi waskat. Sosialisasi waskat bertujuan untuk memberikan pemahaman yang tepat tentang pengertian dan cara pelaksanaan waskat tanpa mengurangi pemahaman pentingnya pengawasan pimpinan kepada staf, karena waskat merupakan sistem pengendalian yang melekat pada seluruh kegiatan organisasi. Sosialisasi dilakukan secara berjenjang dan bertahap kepada seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan instansi pemerintah. 2. Penyiapan dan pelaksanaan unsur waskat. Sebelum waskat dilaksanakan, pimpinan instansi atau unit kerja perlu menyiapkan unsur waskat yang meliputi pengorganisasian, personil, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan, supervisi, dan review intern yang perlu dilakukan. Dalam tahap penyiapan dan pelaksanaan waskat ini adalah sebagai berikut. Yang A, melakukan identifikasi secara lengkap dan rinci terhadap dokumentasi masing-masing unsur waskat. B, memperoleh pemahaman yang cukup terhadap masing-masing unsur waskat. Yang C, membuat catatan resum untuk menentukan dugaan titik rawan, kelemahan yang membutuhkan perbaikan atau perhatian yang lebih mendalam. Ketiga, pemantauan pelaksanaan waskat. Pemantauan merupakan rangkaian tindakan mengikuti pelaksanaan suatu kegiatan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk mengetahui secara dini kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap kebijakan maupun program yang telah ditetapkan. Untuk menjamin keandalan waskat, maka perlu adanya pemantauan waskat secara berkesinambungan yang terjadi pada saat operasi. Pemantauan tersebut mencakup aktivitas rutin manajemen, aktivitas pengawasan, perbandingan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya, rekonilai, konsolidasi, dan tindakan-tindakan personil lainnya yang dapat diambil dalam melaksanakan tugas. Keempat, evaluasi pelaksanaan waskat. Proses evaluasi pelaksanaan waskat dapat menggunakan beragam teknik evaluasi yang diperhatikan oleh evaluator dalam melaksanakan evaluasi adalah sebagai berikut. Yang A, memahami aktivitas organisasi dan unsur waskat yang ada. Yang B, mengetahui apakah waskat telah berfungsi. Yang C, mengetahui desain sistem pengendalian yang berlaku. D, mengetahui cara kerja sistem tersebut. Yang E, mengkomunikasikan pelaksanaan waskat terhadap pihak-pihak terkait. Yang F, menganalisis desain sistem yang berlaku untuk mengetahui apakah sistem tersebut dapat memberikan keyakinan yang tinggi bagi pencapaian sasaran dan tujuan organisasi menggunakan checklist instrumen evaluasi waskat untuk mengetahui apakah waskat telah dilaksanakan dengan baik. Kelima, tindak lanjut. Tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan waskat berupa tindakan perbaikan dan penyempurnaan sistem dan prosedur operasi dan pendalam titik rawan penyimpangan melalui audit operasional atau investigasi.
Menurut Bayangkara tahun 2015 halaman 11, secara garis besar ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam audit operasional, yaitu yang pertama, audit pendahuluan. Audit pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi latar belakang terhadap objek yang diaudit. Yang kedua, review dan pengujian pengendalian manajemen. Tahapan ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai efektivitas pengendalian manajemen dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketiga, audit terinci. Pada tahap ini, auditor melakukan pengumpulan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung tujuan audit yang telah ditentukan. Yang keempat, pelaporan. Pelaporan bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil audit termasuk rekomendasi yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Yang kelima, monitoring tindak lanjut. Tahap ini bertujuan untuk mendorong dan memastikan pihak-pihak yang berkewenang telah melaksanakan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Sekian penjelasan dari saya dan rekan saya, Septi Juryani. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan bertanya lewat grup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.